dulu, Pak JK dulu, Pak JK yang keluar. News langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta yang Anda lihat saat ini merupakan situasi terkini. Ini merupakan mantan wakil presiden ke-10 dan juga ke-12, yakni Yusuf Kala, baru saja keluar dari ruangan Istana Kepresidenan Jakarta karena ini memenuhi undangan dari Presiden Prabowo Subianto. Di belakangnya Anda bisa melihat juga ini merupakan Presiden ke-7 Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin yang juga ikut keluar dari ruangan Istana Kepresidenan Jakarta, ditemani juga dengan Wakil Presiden ke-11 yakni Budiono yang baru saja selesai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Anda bisa lihat ini merupakan Presiden ke-7 Joko Widodo yang sudah bersalaman dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian masuk ke dalam mobil untuk meninggalkan Istana Kepresidenan Jakarta setelah hampir 4 jam melakukan pertemuan diskusi bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Sebelum Presiden Joko Widodo yang keluar dari Istana Kepresidenan, tadi juga sudah keluar adalah Wakil Presiden ke-10 dan juga 12 yakni Yusuf Kala. Anda bisa lihat nampaknya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya juga memberikan hormat kepada Presiden ke-7 Joko Widodo yang telah meninggalkan Istana Kepresidenan Jakarta. Dan yang Anda lihat saat ini merupakan Wakil Presiden Maruf Amin yang bergiliran untuk meninggalkan Istana Kepresidenan Jakarta. Tentunya diantarkan langsung oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan ada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditemani dengan sang putra sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang juga ikut mengantarkan dari Kiai Haji Maruf Amin untuk meninggalkan Istana Kepresidenan Jakarta setelah berdiskusi dan juga bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Susilo Bambang Yudhoyono, nampaknya Budiono terlebih dahulu yang berpamitan kepada Sekretaris Kabinet untuk meninggalkan Istana Kepresidenan Jakarta. Dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono masih menunggu bersama dengan sang putra Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan sudah berlangsung hampir 4 jam ataupun 3 jam lebih. Tadi mulai sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh mantan presiden dan juga wakil presiden untuk bertemu. Hampir seluruhnya hadir, kecuali Presiden kelima yakni Megawati Soekarno Putri yang tadi diwakilkan langsung oleh anaknya yakni Puan Maharani. Nampaknya Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono telah meninggalkan Istana Kepresidenan Jakarta. Informasi yang kami dapatkan, walaupun sebenarnya pertemuan berlangsung secara tertutup, tapi kalau saya bisa ceritakan ataupun gambarkan, ini seperti sidang Kabinet Paripurna, di mana Presiden Prabowo Subianto memimpin pertemuan tersebut, kemudian di sampingnya ditemani oleh mantan presiden yakni Joko Widodo, kemudian juga Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian juga ditemani atau mendampingi oleh Sekretaris Kabinet dan juga Menteri Sekretaris Negara. Dan bukan hanya para presiden dan juga wakil presiden terdahulu yang diundang oleh Presiden Prabowo Subianto, tapi juga ada 8 ketua umum partai politik yang juga ikut hadir dalam pertemuan ini yang tadi berlangsung lebih dari 3 jam.
Pembahasannya, informasi yang dapatkan adalah seputar situasi geopolitik. Karena kalau kita lihat garis benang merahnya, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga sudah melakukan lawatan ya ke Amerika Serikat untuk melakukan pertemuan perdana BOP atau Board of Peace yang berlangsung di Amerika Serikat. Dan bisa jadi ini merupakan laporan ataupun yang dilaporkan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada para presiden terdahulu dan juga wakil presiden terdahulu, bahkan juga ada para mantan menteri luar negeri yang sebelumnya pernah menjabat di pemerintahan juga ikut hadir di dalam pertemuan ini. Dan sebelumnya juga Sekretaris Kabinet dari Teddy Indrawijaya menjelaskan bahwa pertemuan ini memang sengaja dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto karena Presiden ingin berdiskusi dan juga ingin mendapatkan masukan dari tokoh-tokoh yang hari ini diundang oleh Presiden Prabowo Subianto. Bisa jadi kemungkinan besar adalah Presiden menyampaikan hasil pertemuannya ataupun hasil pertemuan perdananya bersama dengan para anggota BOP di Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat dari geopolitik juga ini melaporkan bagaimana situasi terkini. Seperti kita ketahui bahwa ada kondisi geopolitik yang memang menjadi sorotan masyarakat, yakni adalah antara Iran dan juga Israel dan Amerika Serikat. Tentu kemungkinan besar dengan menghadirkan para mantan presiden dan juga wakil presiden disertai dengan para mantan menteri luar negeri, kemudian juga ada beberapa Menko dan juga Menteri Kabinet Merah Putih, ditemani juga oleh sejumlah ketua umum partai politik. Presiden Prabowo ini ingin berdiskusi dan juga ingin mendapatkan masukan bagaimana untuk menghadapi situasi geopolitik saat ini yang terjadi. Presiden memberikan update briefing tentang berbagai perkembangan terbaru yang terjadi di dunia, khususnya berkaitan dengan yang selama ini sudah menjadi perhatian banyak di antara kita, yaitu mengenai yang paling mutakhir tentunya perkembangan perang maksud saya, atau serangan Amerika dan Israel terhadap Iran. Dan didiskusikan implikasinya apa terhadap kita, terhadap dunia. Ketika tatanan dunia sudah tidak lagi efektif dan tidak ada lagi peluang kepada negara yang menjadi korban serangan militer untuk mengadu kepada siapa, karena PBB sudah tidak berperan dan aturan atau rule based order hanya on paper dan memang tidak ada kekuatan pemaksa, apalagi kalau itu berkaitan dengan negara-negara besar. Beliau, maksudnya Bapak Presiden, menggambarkan bagaimana kita harus menavigasi hidup kita di antara bukan hanya 2 karang, tapi sekarang beberapa karang, dan itu tidak mudah. Karena itu didiskusikan tentang implikasinya ini terhadap keseluruhan masalah keamanan dan perdamaian dunia, tapi juga potensi efek dari perang ini terhadap ekonomi dunia, khususnya yang menyangkut supply, oil, minyak, dan gas. Kita berhitung semua apa efeknya terhadap kita dari sisi itu saja. Tapi juga dari sisi kalkulasi berapa lama perang ini akan berlangsung. Semula Trump mengatakan akan berapa hari, sekarang sudah bicara beberapa minggu. Tapi juga kalau misalnya Amerika akan menggelar pasukan daratnya, bisa jadi lebih panjang, dan reaksi perlawanan di sekitar negara-negara Timur Tengah juga akan membesar dan akan, karena itu perang berlangsung lama. Ini persoalan atau dilema yang kita hadapi, dihadapi oleh banyak negara, bukan hanya kita sendiri. Karena itu Presiden menganggap penting untuk
mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dari oleh Presiden kepada kita yang diminta datang pada malam hari ini, tapi juga sebelumnya kita tahu kesempatan briefing oleh Presiden terhadap berbagai kelompok melalui pertemuan seperti ini yang sifatnya briefing, kemudian dialog atau tanya jawab, dan selebihnya ya masing-masing kita mencoba memberikan kontribusi pemikiran, dan Presiden sangat terbuka untuk dalam menanggapi usul-usul pemikiran dari para peserta. Sikap kita, sesungguhnya kalau kita lihat perang ini kan merupakan tindakan sepihak. Bukan perang, ada perang yang dimandatkan oleh PBB. Di Teluk ini sudah ada 3 kali terjadi perang dalam waktu 30 tahun terakhir. Pertama perang pada masa Presiden Bush senior yang melawan Irak Saddam Hussein ketika Irak menyerbu Kuwait. Yang kedua perang 2003 ketika Bush junior melakukan agresi terhadap Irak dengan tuduhan Irak memiliki senjata pemusnah massal. Ini yang ketiga. Jadi tragis memang kawasan ini menjadi lahan perang dan perang-perang besar yang membawa dampak besar bagi dunia karena sumber minyak dan gas banyak berasal dari wilayah ini. Itu yang juga kita harus berhitung. Dampak terhadap kita apa? Kita tidak membicarakan apa Indonesia mampu atau tidak. Itu kan pemikiran awal. Dengan kata lain, untuk menjadi mediator kan harus juga ada penerimaan dari dua pihak yang bertikai. Dan kita belum lihat tanda-tanda itu. Di mana? Kita bahas. Tapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir. Apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan melemahkan kemungkinan melemahkan posisi dan mandat BOP? Kita akan berhitung lagi dari sisi itu. Terima kasih.